Soal yang pertama, jelaskan urutan himpunan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berikut dengan contoh-contohnya untuk masing-masing himpunan. Nah, di sini disajikan urutan bilangan mulai dari yang terbesar, yaitu yang pertama, bilangan kompleks, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan rasional, irasional, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan cacah, bilangan bulat negatif, bilangan asli, bilangan nol, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan yang terakhir yaitu bilangan komposit. Untuk definisinya yaitu yang pertama, bilangan kompleks adalah bilangan yang berbentuk A plus BI, di mana A dan B bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Contohnya, himpunan A yang beranggotakan 2 plus 5I ditambah 3 dikurangi 2I sama dengan 5, dan 4 dikurangi 7I dikurangi 2 plus 3I sama dengan 2 dikurangi 10I. Yang kedua, bilangan real, yaitu bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Bilangan real mencakup bilangan rasional dan irasional. Contohnya yaitu yang ketiga yaitu bilangan imajiner adalah bilangan yang mempunyai sifat akar negatif A. Contohnya akar min 4, akar min 7, akar min 17. Yang keempat, bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan 0, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, dan bilangan komposit. Contohnya yaitu 1, 2, dan 6. Kenapa 1 termasuk bilangan rasional? Karena 1 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B-nya itu sama dengan 4. Jadi 4 per 4 sama dengan 1. Maka dari itu 1 termasuk bilangan rasional. Yang kelima yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibagi, jadi hasilnya itu tidak pernah berhenti. Contohnya yaitu Pi. Nilai dari Pi ialah 3,1415926 dan seterusnya tidak pernah berhenti. Makanya I termasuk bilangan irasional. Yang keenam yaitu bilangan bulat adalah semua bilangan bukan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, positif, dan negatif. Contohnya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Yang ketujuh yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan B tidak boleh sama dengan 0, jadi syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 1 per 2, 2 per 5, dan 7 per 4. Yang kedelapan yaitu bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi bilangan cacah itu tidak memuat bilangan negatif. Yang kesembilan adalah bilangan 0 adalah digit yang memainkan peran penting dalam ilmu matematika. Dalam operasi penjumlahan, angka 0 menjadi unsur identitas. Ini artinya setiap angka yang dijumlahkan dengan angka 0 menghasilkan angka itu sendiri. Contohnya yaitu simbol bilangan 0A sama dengan 0. Jadi, ketika ada angka 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0-nya itu hanya sebagai identitas. Yang ke-10 yaitu bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ke-11 yaitu bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 14, dan 20. Kita ambil 2. Kenapa 2 termasuk bilangan genap? Karena ketika 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi angka 2 itu habis dibagi 2. Yang ke-12 yaitu bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 11, 17, 21, dan 31. Kita ambil angka 1. Kenapa angka 1 termasuk bilangan ganjil? Karena ketika angka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi angka 1 itu tidak habis dibagi 2. Makanya angka 1 termasuk bilangan ganjil. Sedemikian hingga dengan 3, 5, 7, 11, 7.
Yang ke-13 yaitu bilangan prima. Adalah bilangan bulat lebih dari satu yang hanya bisa terbagi habis oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Kita ambil angka 17. Kenapa 17 termasuk bilangan prima? Karena 17 hanya bisa terbagi habis ketika angka itu dibagi menjadi satu dan dibagi 17. Makanya 17 termasuk bilangan prima. Yang terakhir, yaitu bilangan komposit, adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Soal yang kedua, mengapa himpunan bilangan asli yang disimpulkan dengan N dapat dikatakan subset dari himpunan bilangan bulat atau Z? Berikan ilustrasi contohnya. Nah, sebelum kita ke pembuktiannya atau ilustrasinya, kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan asli dan apa itu bilangan bulat. Sesuai dengan yang sudah dibahas pada nomor 1, bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Kita ambil contoh yaitu angka 1, 2, dan 3. Sedangkan bilangan bulat adalah semua bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan 0, positif, dan negatif. Jadi dia memuat bilangan negatif, 0, dan positif. Kita ambil contoh yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Ilustrasi contohnya. Nah, jadi kita itu memiliki bilangan bulat min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi lingkaran ini kita lambangkan dengan bilangan bulat atau Z yang memiliki anggota min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Di sisi lain, kita memiliki bilangan asli atau N yang beranggotakan 1, 2, 3. Nah, di sini ada lingkaran berwarna orange yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat bahwa lingkaran orange atau lingkaran bilangan asli ini berada di dalam lingkaran bilangan bulat atau lingkaran biru. Maka dari sini terbukti bahwa N atau bilangan asli subset Z atau bilangan bulat. Soal yang ketiga, definisikan sifat-sifat operasi biner, komutatif, asosiatif, memiliki elemen identitas dan elemen inverse. Jadi sifat operasi biner ada komutatif, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan elemen inverse. Sifat komutatif, misalkan A dan B elemen dari Z, maka A star B sama dengan B star A. Jadi komutatif itu berpindah tempat. Contohnya, operasi biner penjumlahan biasa adalah sebuah operasi biner yang bersifat komutatif, karena untuk sembarang bilangan X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Yang kedua, asosiatif. Misalkan A, B, dan C elemen Z, maka A star B dalam kurung star C sama dengan A star dalam kurung B star C. Jika pada sebuah himpunan suatu operasi star berlaku sifat asosiatif, maka tanda kurung boleh tidak dituliskan. Contoh, operasi penjumlahan bersifat asosiatif karena untuk sembarang X, Y, Z berlaku X plus Y dalam kurung plus Z sama dengan X plus Y plus Z dalam kurung. Memiliki elemen identitas. Misalkan A elemen Z, maka A star E sama dengan E star A sama dengan A. Jadi E ini adalah elemen identitas dari A. Contoh, identitas untuk operasi penjumlahan adalah 0. 0 plus X sama dengan X plus 0 sama dengan X untuk semua X elemen dari R. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa 0 adalah unsur identitas dari penjumlahan bilangan real. Pada himpunan bilangan real yang tidak 0 dengan operasi perkalian, 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan 1 untuk semua A elemen dari
bilangan real. Nah, di sini dikatakan bahwa 1 adalah unsur identitas perkalian dari R star. Memiliki elemen inverse. Misalkan A elemen Z, untuk setiap A terdapat A inverse. Sedemikian hingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas untuk operasi star. A inverse disebut inverse dari elemen A. Contohnya, 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, misal ini pada bilangan real. Bilangan min 4 disebut inverse dari 4. Berlaku juga sebaliknya bahwa 4 adalah inverse jumlah dari 4. Untuk operasi perkalian, 4 dikali seperempat sama dengan seperempat dikali 4 sama dengan 1. Bilangan seperempat dinamakan inverse perkalian dari 4. Sebaliknya, bilangan 4 adalah inverse perkalian dari seperempat. Inverse penjumlahan untuk sembarang bilangan P adalah negatif P, karena P plus negatif P sama dengan 0. Berlaku juga sebaliknya, bahwa inverse penjumlahan pada bilangan negatif P adalah P. Soal yang keempat, berikan satu contoh tentang grup dan jelaskan sifat-sifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memuat elemen inverse yang memenuhi grup dari contoh soal tersebut. Nah, kita ambil contoh G sama dengan min 1,1. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian biasa. Penyelesaiannya dengan menggunakan daftar Cayley, G sama dengan min 1 dan 1 terhadap Gx sebagai berikut. Jadi ini tabelnya, X, min 1, 1, dan min 1, 1. Min 1 dikali 1 sama dengan 1. Min 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, dari contoh ini kita akan menjelaskan bahwa contoh ini itu mengandung unsur sifat tertutup, sifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memuat elemen inverse. Yang pertama yaitu sifat tertutup. G tertutup terhadap operasi perkalian biasa karena min 1 dikali 1 sama dengan 1. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, hasil perkalian ini hanya mengandung angka 1 dan min 1. Dan angka 1 dan min 1 itu adalah elemen dari G. Maka contoh ini mengandung sifat tertutup. Sifat asosiatif. Ambil sembarang G, misalkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1 elemen dari G. Maka A dikali B dikali C dengan A dikali B itu dikurung sama dengan min 1 dikali min 1 dikali 1. Min 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. A dikali B dikali C dengan B dan C itu di dalam kurung sama dengan min 1 dikali min 1 kali 1. Min 1 dikali min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Maka min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Sehingga A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Dengan A dikali B di dalam kurung dan B dikali C di dalam kurung hasilnya sama, yaitu 1. Maka G bersifat asosiatif, memiliki elemen identitas. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan negatif 1 elemen dari G, sehingga min 1 dikali E sama dengan E dikali min 1 sama dengan min 1, karena E ini adalah sebagai identitas. Misalkan 1 elemen dari G, sehingga 1 dikali E sama dengan E dikali 1 sama dengan 1, maka G mempunyai identitas.
memuat elemen inverse. Ambil sembarang nilai G. Misalkan -1 elemen dari G. Pilih -1 elemen dari G. Sehingga -1 dikali -1 sama dengan 1 sama dengan E. Maka -1 inverse sama dengan -1. Yang kedua, ambil sembarang nilai dari G. Misalkan 1 elemen dari G. Pilih 1 elemen dari G. Sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan E. Maka 1 inverse sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa anggota G itu kan -1 sama -1. Untuk semua anggota G ini memiliki inverse. with